Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Tori Anggara. Nah, di sini gue bakal ngasih sesuatu yang berbeda untuk kalian dan untuk kalian juga teman-teman yang lagi cari smartphone dengan harga yang relatif murah tetapi mendapatkan smartphone yang bagus, baik mengenai handphonenya maupun fitur-fitur dari smartphone tersebut. Di sini gue udah pegang Samsung Galaxy yang terbaru yaitu Samsung Galaxy A12. Nah, menurut gue Samsung Galaxy A12 ini relatif murah dengan harga 2,5 jutaan untuk RAM 4, memori internal 128 GB dan juga harga 2,8 jutaan untuk yang RAM 6 GB dan memori 128 GB. Dari segi box packaging depannya tetap terlihat ada bacaan A12 dan juga di sini ada display dari Samsung Galaxy A12 itu sendiri. Dan kita balik ke bagian belakang, biasanya Samsung memberikan beberapa spesifikasi di bagian belakang tetapi ini tidak ada. Namun kalian ketika membeli Samsung Galaxy A12 ini, kalian nggak usah khawatir lagi karena kalian sudah mendapatkan kartu provider dari Bayu, di mana kartu provider dari Bayu ini mendapatkan 18 GB itu selama 30 hari teman-teman. Dan ini adalah bagian depan dari Samsung Galaxy A12, ini masih baru dan tersegel. Kita akan langsung unboxing Samsung Galaxy A12. Nah, di sini udah nggak ada isinya untuk A12-nya. Kita lihat dari tampilan depannya yang kita dapetin adalah manual book di dalamnya. Biasanya di dalam box yang seperti ini, selain ada manual book, juga ada biasanya ada leather case-nya atau soft case untuk Samsung Galaxy A12. Tapi di sini nggak ada. Di sini cuma ada manual book dan di sini kosong ya. Nggak ada lagi. Berarti untuk Samsung Galaxy A12 itu belum dapat soft case atau leather case-nya ya. Terus di sini ada dapat IMEI handphonenya. Kalian harus pastiin juga kalau misalnya handphone yang kalian beli itu adalah garansi Indonesia teman-teman. Jadi garansi Indonesia kalian bisa cek dari segi IMEI atau kalian bisa cek di video gue yang sebelumnya untuk bedain antara Samsung resmi Indonesia atau yang HDC atau juga handphone yang dari luar negeri teman-teman. Terus di depannya kita bisa lihat hampir sama dengan produk-produk middle-nya Samsung sebelumnya. Di sini juga ada plastik untuk Samsung Galaxy A12. Di sini ada bacaan, display-nya 6,5. Terus di sini ada quad kamera. Terus di sini juga ada fingerprint. Jadi untuk Samsung Galaxy A12 ini menurut gue dari segi layar 6,5 inch ini udah cukup banget kalau misalnya kalian gunain untuk nonton film atau mungkin kalian mau main games itu di layar 6,5 ini udah termasuk layar yang luas menurut gue. Terus kita buka di bagian handphonenya. Handphonenya belum terdapat ini ya, belum terdapat apa namanya anti gores atau tempered glass-nya belum ada. Jadi kalian kalau misalnya beli Samsung A12 ini kalian wajib beli tempered glass atau anti gores supaya handphone kalian tidak lecet. Dan di bagian belakang seperti ini, tapi sebelum kita membahas untuk smartphone-nya terlebih dahulu, kita akan cek lagi di dalam box-nya ada apa aja. Untuk di dalam box-nya Samsung Galaxy A12 ini terdapat ini kepala chargernya. Untuk kepala chargernya sendiri, walaupun kalian beli warna hitam, warna biru, kalian dapat charger atau kepala chargernya ini warna putih. Dan untuk chargernya ini dia fast charging 15 watt. Terus kita cek di dalam sini. Ini untuk kabelnya adalah USB to Type-C ya teman-teman, bukan C to C, tapi di sini adalah USB to C. Terus di dalam boxnya kita dapat juga adalah SIM injektornya untuk membuka SIM card. Dan for your information, untuk Samsung Galaxy A12 belum dapat headset atau handsfree-nya. Jadi kalau misalnya kalian masih punya headset atau handsfree yang modelnya jack audio, itu bisa kalian gunain. Atau mungkin kalian udah beli handsfree Bluetooth seperti Buds atau Buds Plus dari Samsung, itu bisa kalian gunakan juga. Nah, ini dia Samsung Galaxy A12 yang udah gue beli kemarin di salah satu store Samsung yang ada di Bekasi dengan harga 2,5 jutaan. Di sini kita bisa lihat untuk layar dari Samsung Galaxy A12-nya itu layar 6,5 inch seperti yang gue jelasin di awal. Terus kita bisa lihat di bagian belakang Samsung Galaxy A12. Di sini nampak ada yang berbeda teman-teman. Karena di sini di bagian belakang desain Samsung Galaxy A12 ada dua model desain ya teman-teman. Kalau di sini kita bisa lihat ini seperti plastik karbonat seperti itu. Terus kalau di sini dia masih ada sedikit kasar kayak gitu, seperti garis-garis seperti ini.
Terus kita lanjut ke bagian bodi sampingnya Samsung Galaxy A12. Di bagian sini itu tombol untuk fingerprint dan sekaligus ini bisa kita gunain untuk tombol on off seperti Samsung kalau misalnya di seri-seri yang sebelumnya itu ada di Samsung A70 dan juga ada di Samsung S10e dia menggunakan tombol on off sebagai fingerprintnya. Terus di bagian sampingnya juga kita bisa lihat di sini ada tombol volume up dan down. Terus di bagian atas ya teman-teman, di sini ada seperti apa ya, tempat speaker teman-teman. Di bagian atasnya ini ada tempat speakernya. Terus di bagian samping sebelah sininya, sisi sebelah sini itu ada SIM injektor dan juga tidak ada lagi di bagian bawah dia ada speaker. Terus di sini dia menggunakan charger yang C. Dan di sini dia masih menggunakan jack audio teman-teman. Kita akan buka dulu untuk bagian SIM card yang digunakan oleh Samsung A12. Nah, SIM card yang digunakan oleh Samsung A12 ini dia memiliki 3 slot atau triple slot teman-teman. Di sini kalian bisa menggunakan 2 SIM card sekaligus, bisa menggunakan SIM 1, SIM 2, dan di yang ketiga itu slot 3-nya kalian bisa menggunakan SD card. Dan untuk SD card Samsung Galaxy A12 ini support sampai 256 GB. Terus kita langsung lanjut masuk ke menu fitur-fitur yang ada di Samsung Galaxy A12. Di sini gue bakal install dulu ke menu utamanya Samsung Galaxy A12. Jadi untuk kalian misalnya beli smartphone terus kalian tidak diinstal di store-nya, kalian bisa install sendiri di rumah. Kalian tinggal lewati sesuai perintah yang ditunjukkan oleh Samsung Galaxy A12. Terus kalian setuju, tunggu beberapa saat. Di sini kalian lewati terlebih dahulu. Jadi kalian mau atur pola PIN atau passwordnya, kalian bisa atur nanti setelah sudah masuk ke menu utamanya ya. Sini kalian lewati, selesai. Nah, ini tampilan utama dari Samsung Galaxy A12 teman-teman. Nah, ngomongin tampilan layar dari Samsung Galaxy A12, untuk Samsung Galaxy A12 ini mungkin kalian banyak yang mengira kalau Samsung Galaxy A12 ini menggunakan layar Super AMOLED. Tetapi Samsung Galaxy A12 ini tidak menggunakan layar AMOLED teman-teman. Dia menggunakan layar IPS. Itu untuk dari segi layarnya. Terus di sini juga dia sudah menggunakan Infinity Display ya, kalau misalnya dibilang oleh Samsung itu adalah Infinity U Display karena di sini ada kameranya yang nyelip di bagian tengah ini. Ini kamera dari Samsung Galaxy A12. Untuk Samsung Galaxy A12 sendiri itu kamera bagian depannya itu 8 megapiksel teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau mengabadikan momen seperti foto selfie itu 8 megapiksel kamera depan. Kita balik ke kamera bagian belakang Samsung Galaxy A12. Untuk Samsung Galaxy A12 ini memiliki 4 kamera atau yang biasa disebut oleh Samsung adalah quad kamera. Kamera utamanya dia 48 megapiksel. Terus untuk kamera keduanya dia menggunakan 5 megapiksel. Untuk kamera ketiga dia menggunakan 2 megapiksel. Dan kamera keempat dia menggunakan 2 megapiksel. Tentunya dengan kamera yang sudah diberikan cukup mumpuni dengan harga yang relatif murah atau relatif terjangkau ya teman-teman. Dan fitur-fitur yang diberikan Samsung ini menurut gue udah worth it banget untuk kita sebagai konsumen atau sebagai pembeli dari handphone dengan harga terjangkau tetapi memiliki fitur-fitur yang sudah lumayan bagus seperti itu. Di sini gue bakal cek dulu dari segi memori dan juga kapasitas RAM yang diberikan oleh Samsung dan sudah terpakai berapa banyak dari sistemnya itu sendiri teman-teman. Dan untuk kalian sendiri yang mau melihat berapa banyak memori yang terpakai oleh sistem dari Samsung itu sendiri, kalian bisa langsung masuk ke menu pengaturan. Terus kalian bisa lihat di bagian sebelah sini sebentar. Kalian bisa masuk ke menu perawatan perangkat. Di sini masih penggunaan bahasa Indonesia, jadi perawatan perangkat ya teman-teman. Di sini ada baterainya, terus ada penyimpanan memori, terus ada juga internal memori, terus keamanan. Di sini kita bisa lihat dari segi baterainya masih baik ya. Mungkin karena ini baru juga, jadi di sini baterai yang dibawa oleh Samsung Galaxy A12 adalah 5000 mAh dan sudah terisi 60% dari Samsungnya sendiri. Mungkin menurut gue untuk baterai Samsung tidak pernah ada masalah ya teman-teman. Untuk sejauh ini baterai 5000 mAh ini masih cukup sangat mumpuni ketika kalian mau menggunakan handphone ini untuk nge-games atau mungkin kalian
males banget untuk ngecas handphone, ini 5000 mAh-nya sudah lumayan bagus. Terus selanjutnya kita akan cek juga dari segi penyimpanan. Untuk penyimpanannya sendiri, di sini kan memori internal yang dibawa oleh Samsung Galaxy A12 adalah 128 GB. Dan ternyata memori yang tersisa hanya 106,1 GB. Dan yang sudah terpakai oleh memori sistem Samsung itu 21,9 GB. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat di sini aplikasi-aplikasi yang terinstal oleh Samsung di HP ini itu sudah termakan sekitar 21 GB seperti itu. Terus selanjutnya kita akan cek dari segi memori atau RAM, teman-teman. Untuk RAM yang dibawa oleh Samsung ini kan ada memiliki dua varian, ada RAM 4 dan juga RAM 6. Di sini yang gue beli adalah RAM 4. Untuk RAM 4-nya sendiri, ini yang kesisa hanya 2,5 GB. Yang selebihnya itu sudah kemakan oleh memori sistem sebesar 1,2 GB, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau beli handphone, mungkin kalian bisa gunain cara ini untuk melihat sudah berapa banyak memori sistem yang terpakai oleh smartphone kalian. Mungkin di sini adalah tips yang gue berikan untuk para pengguna Samsung. Dan mungkin kalau misalnya pengguna handphone lain itu berbeda juga seperti iPhone. Kita bisa lihat dari baterai health dan lainnya. Terus selanjutnya kita akan coba dari segi kamera dari Samsung Galaxy A12 ini. Oke, di sini adalah kamera 48 megapikselnya Samsung Galaxy A12, teman-teman. Di sini gue akan coba ngambil foto dan hasilnya nanti akan gue kasih di bagian bawah ya. Oke, di sini gue akan coba ambil foto latar belakang video gue. Dan untuk ultra wide angle-nya Samsung Galaxy A12 ini dia 123 derajat. Jadi kalian bisa menggunakan sewaktu-waktu untuk foto bersama keluarga kalian. Kalau misalnya kalian tidak mau repot ya mau membawa tongsis atau minta foto yang terlalu jauh mundur-mundur, kalian bisa gunain ultra wide angle-nya ini. Terus di sini ada fitur dengan focus live dari Samsung Galaxy A12-nya. Jadi fitur focus live ini kalian bisa memberikan efek blur di bagian belakang objek kalian. Kalau misalnya kalian mau dengan biasanya kan ada namanya itu bokeh, kamera bokeh, itu sama yang dimaksud oleh Samsung. Terus di sini kalau misalnya kalian mau menggunakan efek dari live fokusnya sendiri, itu bisa kalian atur di bagian sini. Itu ada tingkatannya, ada tingkatan 0 sampai 7, teman-teman. Jadi seberapa blur yang kalian inginkan itu bisa kalian gunakan di perubahan efeknya tersebut. Terus selanjutnya gue akan coba dari segi beberapa kamera dari Samsung Galaxy A12 ini. Di sini ada beberapa fitur dari Samsung Galaxy A12-nya, ada kamera Pro, ada kamera panorama, ada makro, ada makanan. Jadi di sini fitur-fitur yang bisa kalian gunakan ketika kalian mau menggunakan foto kepada objek. Seperti di sini kalau kalian misalnya suka story-story makanan, kalian bisa menggunakan fitur makanan. Atau kalau kalian misalnya mau suka banget dengan foto yang dekat dengan objeknya, kalian bisa menggunakan kamera makro seperti itu. Nanti gue akan tampilin hasilnya di bagian bawah. Itu untuk dari segi kamera belakangnya. Terus gue mau coba dari kamera depannya dengan 8 megapiksel. Menurut gue untuk kamera bagian 8 megapikselnya Samsung Galaxy A12 ini hasilnya itu kurang memuaskan ya, karena dengan layarnya yang IPS dan juga resolusi kamera depannya 8 megapiksel. Tapi menurut gue dengan harga yang cukup relatif murah, Samsung Galaxy A12 ini sudah better ya teman-teman. Nah guys, itu dia tadi adalah review gue tentang Samsung Galaxy A12 ini. Jadi untuk Samsung Galaxy A12 itu memiliki 3 varian warna. Ada warna hitam, ada warna putih, dan juga ada warna biru. Untuk RAM-nya sendiri ada RAM 4, RAM 6, dan memorinya hanya 128 GB. Untuk harganya, Samsung Galaxy A12 ini dibanderol dengan harga 2,5 jutaan dan juga 2,8 jutaan. Nah mungkin untuk kalian yang lagi cari smartphone dengan harga yang relatif murah tapi dengan fitur yang cukup mumpuni, mungkin Samsung Galaxy A12 ini adalah salah satu pilihan yang bisa gue rekomendasiin untuk kalian beli di tahun 2021. Dan untuk kalian juga yang lagi nonton video gue, jangan lupa di like, di komen, dan juga di share. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Tori Anggara. Jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya. Tungguin video-video dari channel YouTube Tori Anggara. See you di next video.